Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibur Rahman di sini akan mempresentasikan tentang etika, moral, dan susila dalam perspektif tasawuf. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan sesamanya dalam berbagai bentuk hubungan. Dalam interaksi itu diperlukan aturan-aturan yang menjadi pedoman agar kehidupan bersama dapat berlangsung secara harmonis. Aturan tersebut tidak hanya berbentuk hukum yang tertulis, tetapi juga berupa nilai dan norma yang tumbuh dalam masyarakat. Tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah etika, moral, dan susila. Etika membicarakan mengenai filsafat atau pemikiran kritis tentang baik dan buruk. Moral berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan susila menekankan pada tingkah laku sopan dan santun dalam kehidupan bersama. Tiga hal ini sangat berkaitan erat karena sama-sama bertujuan mengarahkan manusia pada kehidupan yang tertib dan bermartabat. Etika secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang bermakna watak, kebiasaan atau adat. Kesusilaan dalam Kamus Besar Indonesia, KBBI, etika diartikan sebagai ilmu yang membahas asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian tersebut, tanpa bahwa etika berkaitan dengan usaha, mengatur, dan menilai perilaku manusia. Moral secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, bentuk jamak dari mos yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, moral diartikan sebagai penentuan baik atau buruknya suatu perbuatan maupun tingkah laku. Susila, istilah susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang berawalan ke dan berakhiran an. Kata ini bermakna baik atau indah, sedangkan sila berarti dasar, prinsip, aturan hidup, atau norma. Dengan demikian, seorang yang disebut susila adalah orang yang berperilaku baik, sedangkan susila mengacu pada orang yang berperilaku buruk. Nah, di sini kita akan membahas tentang baik dan buruk. Baik dan buruk menurut ajaran Islam, ukuran baik dan buruk ditentukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika kita meneliti, di dalam Al-Quran terdapat berbagai istilah yang menunjuk pada kebaikan, seperti Al-Hasanah, Thaibah, Khairah, Mahmudah, Azizah, dan Al-Bir. Segala perbuatan yang dinilai baik dalam Islam adalah perbuatan yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan buruk, ialah yang menyimpang bertentangan dengan keduanya, baik bertentangan dari Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Insanul Kamil. Istilah insanul kamil berasal dari bahasa Arab, terdiri atas kata insan yang berarti manusia dan kamil berarti manusia. Jadi, insanul kamil diartikan sebagai manusia sempurna. Menurut Jamil Shahibah, kata insan digunakan secara khusus untuk menunjukkan manusia dari segi fisiknya, dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Sedangkan kata kamil bermakna kesempurnaan, baik zat maupun sifat yang tercapai melalui terkumpulnya potensi dan kelengkapan seperti ilmu serta berbagai sifat baik lainnya. Dengan demikian, insanul kamil menunjuk pada manusia yang mencapai kesempurnaan melalui pengembangan potensi intelektual, spiritual, intuisi hati nurani, akal sehat, dan fitrah batin. Bukan hanya pada sisi jasmaninya saja. Dan di sini kita
menantikan sesi tanya jawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.